apakah memang itu penting sejarah keterlibatan perempuan? Malah saya ikut mendorong sejarah perempuan harus diperkuat. Termasuk apa yang dialami oleh perempuan dalam peristiwa kerusuhan Mei 98, misalnya apakah itu pertanyaannya begini, sejarah perempuan kalau itu menjadi domain kepada isi dari sejarawan. Apa yang terjadi? Kita nggak pernah tahu. Ada nggak fakta keras? Kalau itu kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada. Ya. Nah, rumor-rumor seperti itu, menurut saya tidak akan menyelesaikan persoalan. Meskipun itu ada di tim pencari fakta juga yang pada saat itu dibentuk ya. Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Oke. Maksud saya adalah sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa. Ya. Dan tone-nya harus begitu. Makanya kalau perspektifnya mempersatukan bangsa harusnya kan kita mesti jujur mengakui apa yang ada. Makanya kan? perspektif Indonesia. Mereka juga masih dibayang-bayangi oleh huru-hara massal yang dipicu oleh gugurnya keempat pahlawan reformasi pada tanggal 12 Mei 1998. Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk tersebut, bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa. Seluruh rangkaian tindakan tidak bertanggung jawab tersebut sangat memalukan dan telah mencoreng muka kita sendiri sebagai bangsa yang berakhlak dan bermoral tinggi, sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama. Kita mengutuk perbuatan biadab tersebut. Dengan demikian, secara tegas kita telah meninggalkan tahap keraguan-raguan secara konsepsional yang selama ini menganggap hak asasi manusia sebagai produk budaya yang berasal dari Barat. Berkaitan dengan kesungguhan kita dalam menghormati dan menegakkan hak asasi manusia tersebut, melalui forum yang mulia ini, atas nama pemerintah, saya menyampaikan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di beberapa daerah pada masa lalu. Sebelumnya Bang Fadlizon bilang penulisan ulang sejarah berfokus pada Indonesia sentris dengan nuansa positif demi persatuan bangsa. Lah sekarang ada fakta horor malah dibilang rumor. Jadi baru-baru ini Bang Fadlizon membuat pernyataan yang memicu kemarahan publik. Ia bilang tidak ada bukti pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998. Padahal laporan tim gabungan pencari fakta ada, kesaksian korban ada, pengakuan PBB melalui pelapor khususnya juga ada. Tapi bagi Bang Fadli, si paling sejarah, semua itu cuma gosip warung kopi. Alhasil Ita Fatia Nadia, aktivis yang mendampingi korban marah. Ia bilang pernyataan Fadlizon menyalahi fakta sejarah. Bahkan ia mengatakan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 halaman 609 jelas tertulis tentang pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa di Jakarta, Medan, dan kota lainnya. Mantan Ketua Komnas Perempuan Kamala Chandra Kirana capek ngadepinnya. Ia mengatakan ini budaya penyangkalan yang sudah kami hadapi sejak. Enggak, Pak Prabowo tidak memainkan pragmatisme politik sebagai incumbent di 2029 sebagai incumbent. Begini abangku, kalau masalah itu quote to quote, ya kita tidak tahu ya, mohon maaf ya. Saya hanya bicara teori dasar bang, mohon maaf. Kalau masalah begitu-begituan, saya mohon maaf tidak bisa komentar. Ya karena kan Prabowo saja sudah pragmatis nih di 2024, bukan tidak mungkin pragmatisme itu dilanjutkan di 2029.
Tidak Jadi masalah. sebetulnya Anies tidak akan dapat panggung juga nanti di 2029 kalau pragmatisme masih di. Begini bang. Mungkin Mungkin Pak maksudnya Prabowo Dokter Terbo misalnya. ketika Anies Baswedan dapat kesempatan gantiin Gibran itu lebih baik, begitu mungkin. Saya tangkap poinnya Ya sebentar. kan? Tangkap poinnya ya Bang Putra ya. Oke, saya tangkap poinnya. Ya, Sekarang oke, begini. silakan Bang, silakan Sekarang Bang. begini. Bentar Bang Sobi, sekarang begini. Anggap saja Pak Prabowo bersama koalisinya menggunakan cara pragmatis. Tapi kan Anies tetap bertarung. Apa yang salah di situ? Bos, lama kali setelah maghrib ini. Sultan Ini jadi belum wapres juga bisa bertarung kalau hanya bertarung saja mah. Ya kalau bertarung mah cuma dimanfaatin elektoralnya buat dongkrak. Saya kasih ke Bang. Partai kecil untuk masuk ke Senayan, Bang. Kita teruskan, mudah-mudahan Pak Anies jadi wakil presiden, gitu aja nggak nih Gibran. Oke, Kalau presiden semua itu. saya ke Bang Sultan dulu. Habis itu ke Bunda Kalau Dewi. misalkan Sedikit Anies aja, tidak mau sedikit berjuang aja, 10 seperti detik. itu ya beda lagi. Aduh. Iya. Bisa apa? Iya, karena gini Bang Putra, yang peta perpolitikan sekarang itu kan pragmatisme kan, bukan political Pragmatis, etik. praktis. Nah, jadi kalau misalkan nanti di 2029 pun Anies akan mencalonkan diri lagi sebagai calon presiden dari partai manapun itu ya kan. Ya, cuma Ketika pragmatisme itu masih dijalankan di 2029 selesai juga Anies Baswedan. Ya, hanya 24% dia paling itu maksimal. hanya sebagai Dongkrak. dorongan elektoral vote saja untuk partai. yang mengusung Masalahnya diri begini masuk Bang ke Prabowo. Saya mohon maaf ya. Nah Sekali mungkin lagi nih saya mohon sebentar Bang maaf. Putra, izin Kalau sebentar lagi kita Bang Putra. bisa Mas menginginkan, Prabowo, Izin Bang Putra sebentar Bang Putra, izin aja. Nah mungkin Bang Dokter Termul ini ya merasa hal itu bisa terjadi, makanya kalau begini. misalkan Prabowo itu mengangkat Anies Baswedan sekarang, lo kenapa tidak gitu? Begini Bang, Bentar, Bang, begini. bentar. Begini Bang. Kalau misalkan Anda tanamkan seperti itu, Heeh. secara pragmatis, maka bangsa 5 tahun ke depan seperti saat ini. Apakah itu Anda inginkan lagi? Jadi marilah kita berjuang bersama partai koalisi yang baru. Selalu begitu dan begitu. Ini kan kita bicaranya election Bang, bukan pada saat Election memimpin. Election tapi kan dia kan memang dipilih. Diangkat oleh Election usul itu partai. baik. Iya, electionnya Bang. Ini bukan proses kepemimpinannya ya Bang. Yang kita bicarakan Akan-akan electionnya demokrasi Bang. lagi Proses dong. electionnya Bang. Ya, berarti kan Anda kan berarti harus mengikuti cara begitu berarti. maghrib lah Berarti Bang maghrib. Amin Bukan kan saya cara- karena saya lihat sejarahnya Bang. Padet kalau Mas Prabowo padet sekarang. Oke. Ya gimana namanya juga perubahan Bang kalau nggak berjuang mulai sekarang. Oke. Oke, Iya, silakan Bang Putra. Bang Sultan. Sepakat Tahan sepakat dulu. Bang Putra. Tahan dulu yang lain. Bang Sultan dulu. Oke. Silakan Bang Sultan. Iya, terima kasih host. Aduh, Mulai hostnya dari udah mana mabuk ya? ini, hostnya udah mabuk nih. Enggak, ini pertanyaan saya belum masuk ke 2029 Anies jadi wakil Prabowo nih. Bisa masuk lagi nggak tuh? Ntar dulu. Saya bingung harus mulai dari mana ya, karena memang tadi saya menyaksikan itu yang paling banyak justru debat yang kayak tadi itu gitu ya. Tapi oke lah, nggak masalah. Itu menjadi Kalau sebuah- saya udah dapet poinnya sih, tapi coba kita kembangkan lagi. Silakan Bang Sultan. Iya. Kalau saya sebenarnya begini host. Kalau saya tuh adalah salah satu orang yang nggak setuju kalau Pak Anies diangkat sekarang. Ya. Satu, ya, terlampau banyak masalah yang harus diselesaikan sama Pak Anies kalau memang benar ditarik sama Prabowo. Walaupun kapasitasnya memang seperti calon wakil presiden. Terlampau dini lah kalau kita mengangkat Pak Anies sekarang gitu loh. Karena proses ini masih panjang gitu loh. Ya. Terlepas tadi ada dinamika di 2029 itu lain soal gitu loh. Ya, 2029 juga masih lama. Tapi kita mengacu dari sekarang ya, seolah-olah Pak Anies harus ditampilkan sekarang, itu saya nggak setuju. Ya, karena anggapan orang di luar sana seperti nanti nih Pak Anies dompleng nih. Dompleng jabatan nih. Oh karena tahu posisi wapres Gibran nggak penting di Prabowo diambil sama Anies. Nah kan penting tuh jadinya seolah-olah Pak Anies nanti bisa apa namanya mewakili negara gitu loh kan. Jadi hal-hal yang seperti itu menurut saya kita harus berpikir juga secara logis gitu loh. Jangan karena kita di sini barisan anak Abah, jadi kita mengajukan nama Abah langsung gitu loh.
biarkanlah Anies Baswedan mencari apa namanya ya, membuka ini sampai nanti 2029 gitu. Jangan sekarang. Kalau sekarang tuh kita kayak mendompleng gitu loh, Bang. Oke, Ya. mantap. Beda lagi pandangannya tapi masuk. Iya, jadi kalau Pak Anies dimasukin sekarang jadi wapres, itu kayak mendompleng dan ibaratnya pekerjaan Pak Anies malah tambah banyak. Dan dipaksakan. Betul, dan dipaksakan, benar Bang. Segala sesuatu yang dipaksakan hasilnya akan buruk. Bukan hanya buat Pak Anies sendiri, buat bangsa. Walaupun Pak Anies sebagai wakil presiden. Gitu dulu Bang, terima kasih. Oke, mantap Bang Rutan. Kita berpandangan boleh di sini ya kawan-kawan. Yang penting kita ini, nggak apa-apa. Bang Kanila, silakan Kanila. Ini seru lah ini ya. Ini seru nih. Ini seru. menguras pemikiran ini. Nila, kamu jangan katakan saya orang PDIP ya Nila ya. Apa? Diam. Ini giliran aku, diam. Jangan ngomong saya orang PDIP ya. Soalnya saya dituduh orang PDIP. Gak jelas, kau gak jelas, sudah diam. Jadi begini ya, kalau aku pada prinsipnya terserah Pak Anies. Pak Anies itu tahu mengambil langkah sikap dan apapun itu dia akan pikirkan sebelum itu. Gitu. Perhitungannya pasti presisi. Iyalah Kanila, kalau dibilang itu memang terserah Pak Anies. Tapi maksudnya ini malah hostnya sendiri yang bantah. Silakan. Aku udah lama nunggu di bawah nyimak ngomong kalian dari tadi dari balik jendela biar tahu kalian. Jadi mendepankan perasaan. Diam kau Putra, tumbuh kau nanti, diam. jadi gini, kalau aku menilai ada sisi positif dan negatifnya. Seandainya Pak Anies memang dirangkul sama Pak Prabowo ya, akankah terjadi kedua kali kita pendukung Prabowo dulu tiba-tiba dirangkul Pak Prabowo ke Anies ke Jokowi sama Jokowi, dan ini ada kemungkinan ini terjadi. Sekarang ini tergantung sikap Pak Anies, beliau menentukan itu pasti yang terbaik. Contohnya aja ya, di last minute pilkada beliau nggak langsung ujuk-ujuk begitu diajak langsung masuk, beliau banyak pertimbangan dan pemikiran. Kalau aku menilai Pak Anies ini memiliki ide dan gagasan untuk membantu Pak Prabowo mewujudkan Indonesia ini lebih baik lagi ya. Jadi aku pengennya sebenarnya Pak Anies ini harus tetap bersinar sampai 2029. Apapun nanti ya endingnya, seandainya memang terjadi Pak Anies dirangkul Pak Prabowo, aku pengen yang terbaik lah buat Pak Anies. Ngapain kita ributin? Udah terserah Pak Anies aja lah. Ngapain kita? Nggak ngaruh juga. Tak pikir berbobot. Apa yang juga berdua debat kita? Dah, kalian ribut lagi menjelang maghrib nih. Gerindra berbicara tadi barusan. Oke, hostnya sudah pakai songkat lagi karena baterainya udah penuh. Oke, silakan yang mau menanggapi. DR Termul dulu ya kawan-kawan, kita dengar dulu Bang DR Termul ini lengkap ya pembicaraan. Jangan dipotong ya kawan-kawan ya, jangan dipotong ya. Silakan DR Termul, silakan DR Termul. Apa namanya? Kalau Anda punya khawatir dengan Pak Anies, berarti Anda meragukan kualitas Pak Anies. Kan seperti itu. Pak Anies ini dibutuhkan negara. Di posisi manapun dia kalau mampu dia pasti mau untuk memperbaiki negara. Maupun dia wakil presiden saat ini untuk menggantikan Gibran, itu tidak jadi masalah. Untuk nanti di 2029, nanti pemikirannya di 2029, Pak Anies juga punya strategi. Jadi kalian jangan lemah gitu ya. Pak Anies punya kapasitas, Pak Anies punya kualitas. Dimanapun dia ditempatkan, dia yakin mampu. Dan dia juga lebih tahu dia menerima atau tidak. Kan seperti itu. Kalau untuk saat ini, Pak Anies ini dibutuhkan oleh negara untuk memperbaiki, untuk membantu Pak Prabowo. Kan seperti itu. Untuk membantu Pak Prabowo. Nanti di 2029, jangan dipotong dulu, jangan dipotong. Saya mohon jangan dipotong. Bukan orang cemen-cemen. Bukan orang seperti pemikiran kalian-kalian. Ya kan, yang tidak setuju Pak Anies menjadi wakil presiden. Kan seperti itu. Pak Anies itu sudah teruji. Di waktu di gubernur 19 kali dipanggil KPK tidak terbukti. Itu kualitas Pak Anies. Apalagi yang seperti ini membantu negara. Untuk mendampingi Pak Prabowo.
Kenapa kalian tidak setuju? Kenapa kalian tidak sepakat? Takut A, B, C, D. Pak Anies itu bukan orang cemen-cemen, paham? Pak Anies itu sudah banyak menerjang badai pada saat menjadi gubernur. Jadi, saya mempertanyakan kepada Anda-Anda ini. Jangan panjang-panjang, tidak mampu kok dengan meragukan kemampuan Pak Anies. Anda aku nggak termasuk lah, termul. Kan seperti itu. Jangan gitu. Jangan dipotong dulu. Jadi kalau Anda menghalang Pak Anies untuk biarkan dulu teman kita berpandangan, silakan. Seperti ini, jangan seperti itu. Dorong Pak Anies untuk menjadi wakil presiden. Jangan nyetir Anies kita, jangan nyetir Anies. Iya, jangan menyetir, dorong dia menjadi wakil presiden. Untuk biarkan saja, biarkan ini. saja. Jangan kita. Pak Anies mana yang ya ini kan pandangan kita, DR Termul. Gitu loh. Oke. Izin nanggepin. Oke, silakan Sultan. Setelah Sultan Bunda ya. Oke, Bunda. Oke, silakan Sultan. Sultan dulu, silakan. Gini, kita nggak meragukan kualitasnya Pak Anies, Bang. Kita di sini nggak ada yang meragukan kualitasnya Pak Anies, cuman tidak secepat itu. Tidak secepat itu untuk Pak Anies apa ya namanya ya? Menangani ini. Saya nggak meragukan kualitas Pak Anies, cuman nggak secepat ini. Kalau benar nanti Prabowo mengangkat Pak Anies, tidak segampang itu, nggak semudah itu. Ada nanti omongan-omongan